Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Divi Oktavia Saragi dengan NIM 2312375 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2023. Nah, di sini aku mau membuat master plan dari sebuah periodisasi yang dimana sebelumnya tadi aku udah membuat database, profiling, dan event goal. Nah, sekarang aku mau membuat master plan. Nah, hal yang pertama yang teman-teman lakuin adalah mengetik yang sesuai di layar yang seperti ini. Ada periodisasi, bulan, tanggal, mikro, dan meso. Nah, selanjutnya di kolom C, kita blok beberapa kolom, lalu kolomnya dikecilin seperti ini. Oke, di kalau sudah kolomnya dikecilin, hal yang paling mudah yang kita lakuin dari yang 5 ini adalah menentukan mikronya. Nah, mikronya ini kita lihat lagi di event goal kita ada berapa mikro. Nah, aku ada di sini 35 mikro. Berarti di master plan aku mikronya juga harus sampai 35 mikro. Nah, caranya tinggal diketik mikro 1, mikro 2, mikro 3, mikro 4. Nah, cukup sampai mikro 4, blok sampai mikro 4-nya, lalu kita tarik sampai 35 mikro. Nah, seperti ini. Nah, setelah menentukan mikro, hal yang paling mudah lagi yang dilakukan setelah mikro yaitu menentukan tanggal. Lihat lagi tadi di event goal, aku tanggal latihan dimulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan pertandingannya di 5 Oktober. Nah, untuk mikro kedua ini kita tambahin 1 minggu mikro latihan. Nah, jadi tanggal 3 ditambah 1 minggu ke depan, tepat di hari Senin itu tanggal berapa, itu yang kita masukin di mikro kedua, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan di kompetisinya di tanggal 5 Oktober. Nah, ini langsung aku lengkapin aja, berarti di sini tanggal 10, 17, 24, 3, 10, nah, sampai selanjutnya kita isi-isi semua lengkapin. Oke, tanggal sudah dibuat. Nah, sekarang selanjutnya itu kita menentukan bulan. Nah, kalau bulan ini cukup mudah, kita lihat saja tanggal awal sampai tanggal yang paling besar untuk menuju tanggal baru lagi seperti ini. Tanggal 3 sampai tanggal 24 itu masuk ke bulan Februari. Nah, untuk tanggal 3 ke 31 itu sudah masuk ke bulan Maret. Seperti itu sampai selanjutnya. Jadi kita melihat tanggalnya lalu membuat bulannya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, setelah kita menentukan bulan, tanggal, dan mikro, selanjutnya itu kita menentukan periodisasinya di tahap-tahapnya. Nah, untuk menentukan tahap-tahapnya, kita itu lihat lagi di event goal kita. Aku di sini ada tahap persiapan umum 40%, yaitu ada 14 minggu. Nah, maksudnya 40% 14 minggu ini bagaimana? Tadi kan kita mikronya ada 35.
mikronya ada 35. Nah, 40% dari 35 itu ada 14 minggu. 30% dari 35 itu ada 11 minggu, 7 minggu, dan 4 minggu. Nah, ini kita aplikasikan ke dalam master plan kita. Jadi di sini mikro 1 sampai 14 itu adalah tahap persiapan umum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jangan salah menghitung teman-teman untuk mikronya. Nah, ini 11 mikro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini itu tahap persiapan khusus. Selanjutnya, pra-kompetisi. 3, 4. Ini adalah kompetensi utama. Nah, setelah sampai di periodisasi, kita tinggal menentukan mesonya. Nah, sebelum menentukan meso, aku mau tandain dulu di tanggal kita kompetisinya. Aku mau kasih warna merah. Oke, biar kelihatan dia di mana kompetisinya. Nah, setelah itu, untuk menentukan meso, terlebih dahulu kita membuat meso dari kanan. Nah, dari kanan dimulai dengan meso 1:1. Nah, kalau meso 1:1 itu, kita membuat berarti dia 2 kolom. Nah, aku mau membuat meso 1:1 itu 2 kali. Nah, ini aku tinggal copy, lalu aku tempel di sini. Nah, setelah meso 1:1, aku mau naikin jadi meso 2:1. Nah, ini blok 3 kolom. Oke, ini langsung. Nah, untuk meso 2:1, aku mau bikin 3 kali meso. 3 kali meso 2:1. Nah, sebenarnya untuk menentukan meso ini, kita bebas saja untuk menentukannya, tetapi harus dilihat lagi berapa mikro kita. Nah, jangan terlalu panjang untuk satu meso, misalnya meso 2:1 itu tidak boleh terlalu panjang sampai 4 atau 5 kali. Cukup 3 atau 4 kali atau 2 atau 3 kali, seperti itu. Nah, setelah di meso 2:1, aku mau bikin mesonya 3:1. Sama kayak meso 2:1, aku meso 3:1, aku mau bikin 3 kali, ini langsung aku copy aja, tempel. Nah, setelah dilihat lagi, ini aku mikronya sisa 10 mikro. Agar pas mikronya tidak kurang dan tidak lebih, aku mau membuat mesonya di 4:1. Aku bikin 2 kali biar pas, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, seperti ini. Nah, setelah semuanya sudah terisi, periodisasi bulan, tanggal, mikro, meso, selanjutnya ada event, dan di bawahnya ada tryout atau try-in. Nah, untuk event, aku mau besarin kolomnya sampai seperti ini, boleh. Nah, di sini eventnya itu ada Porprov Jabar.
Nah, agar lebih rapi, aku mau masukin kayak gini. Klik yang ini, lalu ke sini kita pilih yang ini. Buka aja, buka. Pindah lagi. Aku bikin beban. Juga mau bikin. Ya, sok. Ikut ngedownload. Iya. Hah? Lagi bikin, nggak bisa diganggu. Kan ini mau laptop. Ikan berisik kotak, nggak bisa ganggu. Di sini nih. Nggak bisa. Di luar. Mau ngedownload doang. Nah, untuk tryout dan try in kita bebas mau menaruh di mana saja. Tapi kalau bisa setelah di akhir tahap persiapan khusus atau di prakompetisi. Nah, aku mau buat tryoutnya di 2 kali, di Jepang dan di Medan. Ini langsung kita kasih warna biar rapi. Nah, setelah tryout try in, kita blok 4 kolom, langsung ketik periodisasinya agar rapi seperti ini. Oke. Nah, untuk di kolom pertama itu ketik fleksibilitas, di bawahnya ada speed atau kecepatan, strength, endurance, teknik, taktik, dan psikologi. Oke. Nah, ini kita rapin sedikit. Oke. Ini mau aku kasih warna biru. Masih banyak, baru mulai. Ini deh. Wifi namanya. Mau ngedit. Nanti dulu. Buka dulu, hidupin dulu. Nah, untuk fleksibilitas aku mau jenis-jenis latihan di tahap persiapan umum fleksibilitas, yaitu general flexibility atau fleksibilitas umum. Itu di tahap persiapan umum. Untuk tahap persiapan khusus, fleksibilitas khusus.
di prakompetisi spesifik. Sini ada maintenance. Udah apa? Capcuk. Ini kan ngedit di Capcuk. Kamu enggak? Kenapa? Langsung. Balikan lagi. Oh iya, kecil lah. Enggak ngapain. Kalau video menang. Di speed ada forming speed. Untuk strength, adaptasi anatomi. Endurance, ada aerobic. Foundation. Teknik ada penyempurnaan. Teknik dasar. Taktik sederhana. Psikologi ada latihan imagery, goal setting, dan self-talk.
Latihan adaptasi anatomi ada hipertrofi dan neural. Latihan hipertrofi dan neural cukup di satu meso. Ini masuk power, endurance, dan power. Setelah ada aerobic foundation itu hanya cukup 2 meso. Setelah itu ada latihan aerobic development. Setelah itu anaerobic threshold. Daya tahan anaerob, laktasi, dan di kompetisi utama latihan daya tahan anaerob alaktasi. Sini ada teknik penyempurnaan.
Nah, di psikologi aku mau ngelatih mental training, masih self talk dan imagery. Di prakompetisi aku mau ngelatih konsentrasi dan visualisasi. Untuk kompetisi utama ada relaksasi dan imagery. Oke, untuk jenis-jenis latihannya sudah ditentukan. Hanya hal yang perlu diperhatikan yaitu satu jenis latihan itu tidak boleh membelah satu meso. Jadi mesonya tidak boleh dibelah. Walaupun dia tidak harus di satu jenis latihan di semua tahap persiapan umum. Misalnya ini aku ada aerobic foundation dan aerobic development itu membagi tahap persiapan umum dan tahap persiapan khusus. Tapi yang tidak boleh itu membagi di mesonya. Mesonya harus sesuai. Seperti itu. Nah, setelah masuk sini, kita akan menentukan volume, intensitas, dan performa. Oke, untuk volume awal itu kita lihat lagi di profiling kita, berapa data kemampuan atletnya. Di sini ada 70%, berarti di master plan kita masukin volume awal itu 70 menyesuaikan dengan berapa kemampuan atlet. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan di volume latihan 100%. Nah, untuk menentukan volume latihan 100%, itu kita lihat lagi data kemampuan atletnya. Di sini ada data kemampuan atlet itu 70. 70% itu tidak bisa dikatakan baik, tetapi juga tidak bisa dikatakan terlalu buruk. Nah, jadi aku menentukan volume 100%-nya itu di tengah tahap persiapan khusus. 100. Nah, untuk volume di pas pertandingan itu ada di 50. Nah, sekarang tugasnya bagaimana cara mengisi kolom volume yang kosong ini. Nah, jadi kita ada rumus. Rumusnya seperti ini. Volume 100 dikurang dengan volume awal, 100 dikurang 70 sama dengan 30. Berarti volume yang harus dinaikin menuju volume 100 itu ada 30. Nah, 30 ini dibagi berapa kolom yang akan diisi. 18 kolom. Jadi di sini kita kasih rumus sama dengan 30 dibagi 18. Enter. Nah, ada 1,67. Jadi setiap mikro latihan setiap minggu kita harus menaikkan volume sebanyak 1,67. Kita kasih rumus seperti ini sama dengan 70 ditambah 1,67 dikasih dolar. Nah, enter. Ini langsung kita tarik menuju volume 100. Nah, seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, ini juga kita menentukan berapa volume dari 100 menuju ke 50. Berarti kalau yang tadi ditambah, berarti sekarang dikurang. Caranya tetap sama, yang volume 100 itu dikurang dengan volume 50 sama dengan 50. Nah, di sini kita kasih rumus sama dengan 50 dibagi
17 kolom. Enter. Ada 2,94. Nah, jadi di sini kita masukin rumus lagi sama dengan volume 100 dikurang 2,94 dikasih $. Enter. Nah, ini langsung kita tarik menuju kolom 50. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menentukan intensitas. Intensitas untuk atlet berprestasi yaitu dimulai dari intensitas 60. Nah, tetapi 60 ini tidak menjadi patokan. Kita harus melihat lagi data kemampuan atletnya. Jika data kemampuan atletnya lebih dari 70 atau bisa dibilang baik, kita bisa menaikkan intensitasnya lebih dari 60. Nah, sebaliknya kalau data kemampuan awal atletnya itu lumayan buruk atau belum bagus, kita bisa mengurangi intensitasnya di bawah 60. Jadi seperti itu, menyesuaikan berapa data kemampuan atletnya. Nah, untuk intensitas itu kita intensitas naik harus perlahan. Nah, ini kita lihat di volume 100. Saat volume tinggi, intensitas itu harus rendah. Kenapa? Karena kalau volume tinggi dan intensitas tinggi itu tidak baik untuk atlet karena atlet akan merasa kelelahan yang berlebihan atau bisa dibilang overtraining. Jadi, untuk intensitas itu harus naik secara perlahan. Kita di sini membuat intensitasnya 75 dulu. Nah, untuk intensitas saat pertandingan itu harus full ya. Jadi dia di 100%. Nah, untuk menentukan intensitas yang ini rumusnya sama, 75 dikurang 60 sama dengan 15 dibagi berapa kolom yang akan dibagiin? 20. Berarti di sini 15 sama dengan 15 dibagi enter. Nah, jadi intensitas setiap latihan itu dinaikin hanya 0,75 agar saat di volume 100 intensitas itu tidak terlalu tinggi. Nah, ini langsung kita masukin rumus sama dengan 60 ditambah intensitas yang harus dinaikkan setiap latihan. Itu 75 dikasih $, enter. Nah, langsung kita tarik sampai sampai ke 75. Nah, sama halnya untuk mengisi intensitas yang di sini, tetapi dengan rumus yang sama, tetapi perhitungan yang berbeda. (100) dikurang 75 sama dengan 25. 25 dibagi 15 kolom. Enter. Nah, di sini volumenya sudah mulai turun, berarti otomatis intensitasnya harus naik. Berarti kasih rumus sama dengan 75 ditambah intensitas yang harus dinaikin, dikasih $, enter. Ini langsung kita tarik sampai intensitas 100. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menentukan performa. Performa awal kita bisa melihat dari rumus, seperti ini rumusnya. Rata-rata dari volume dan intensitas awalnya. Sama dengan average, rata-rata dari volume dan intensitas, tutup kurung, enter. Nah, di sini ada performa awalnya 65.
Perlu juga kita ketahui untuk performa itu meningkat setelah 4 minggu latihan. Nah, jadi selama 4 minggu berturut-turut, itu performa atlet belum meningkat. Performa meningkat dilihat setelah 5 minggu latihan. Nah, performa saat pertandingan itu harus ada 100%. Cara menentukan ini juga sama kayak volume dan intensitas. Lihat berapa kolom. 100 dikurang 65 ada 35. 35 dibagi 31 kolom. 32. Nah, jadi dapat kita lihat performa atlet setiap latihan itu meningkat di 1,9% setelah 4 minggu latihan. Di sini dikasih rumus 65 ditambah penambahan performanya. Jangan lupa dikasih dolar, enter. Nah, ini bisa langsung kita tarik sampai dengan performa 100 di pertandingan. Nah, seperti ini. Oke, untuk melengkapi volume, intensitas, dan performa, kita mau membuat grafiknya. Bagaimana penampakan grafiknya menurun dan bertambah di volume, intensitas, dan performa. Caranya seperti ini. Kita blok sampai ujung, insert, pilih yang kedua, pilih yang dua di line yang pertama, yang paling pinggir. Nah, ini tinggal kita sesuaikan lagi. Ini kita sampai ke 100. Batasnya sampai 100, enter. Kita edit-edit lagi agar rapi. Kita tarik sampai ujung. Pokoknya sekreatif kita. Oh, sepertinya kita melakukan kesalahan di intensitas. Nah, untuk intensitas itu di meso 1:1, kita intensitasnya harus 195, 195. Nah, kenapa? Karena di tahap di kompetisi, dia harus mengeluarkan intensitasnya harus full 100. Nah, untuk tubuh menyesuaikan intensitas yang 100 ini, kita juga harus memperkenalkan kepada atlet intensitas 100 pada saat latihan. Agar pas bertanding, si atletnya itu terbiasa dengan intensitas 100 seperti itu. Nah, jadi ini kita ganti di intensitasnya. Nah, jika tadi kita memakai rumus, kita tinggal mengubah sedikit. Nah, nanti akan otomatis berubah yang tadi kesalahannya. Oke. Jadi jangan lupa di meso 1:1 itu intensitasnya 195, 195, 100 di pertandingan. Nah, tadi alasannya agar si atletnya terbiasa dengan intensitas 100 pada saat pertandingan dan terbiasa juga pas latihan seperti itu. Nah, ini juga akan otomatis berubah karena dia memakai rumus. Nah, ini tinggal kita rapiin. Sekreatif kita aja ngerapiinnya. Oke, ini sepertinya ini udah cukup rapi. Kita tinggal masukin penjelasan atau penjabaran sedikit ini di intensitas 100, 90, sampai dengan nah, ini kita tinggal merapi-rapikan saja. Nah, setelah ini, yang terakhir itu kita membuat target-target latihan di setiap mikronya. Nah, yang ini tinggal kita copy dulu. Kita tempel di sini.
Nah, di bagian paling ujung, kita itu membuat target-target latihan untuk fleksibilitas, speed, strength, endurance, teknik, dan taktik. Nah, karena di sini cabang olahraganya ada cabang olahraga permainan atau sepak bola, di sini aku udah ada target-targetnya. Untuk fleksibilitas ada 32 menit latihan. Speed 900. Empat ratus 50, 210, 1800, 200, dan 100. Oke. Nah, ini untuk menentukan target awal latihan, kita ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Sama dengan dalam kurung volume awal dibagi 100 dikali target. Seperti ini. Enter. Biar lebih cepat, enter. Kita tarik sampai bawah. Pastinya ini harus manual. Ini nanti pintar-pintar teman-teman aja buat membuat rumusnya agar cepat. Manual juga nggak apa-apa kalau terlalu ribet. Nah, di bagian ini kita membuat dolar yang di sini. Oke, langsung kita blok. Kita tarik, bismillah. Nah, sudah keisi semua teman-teman, kecuali yang strength. Ini kenapa nih? Oh, ini belum kita kasih dolar. Oke, sudah. Nah, jadi ini adalah target-target latihan setiap mikro. Kita besarin sedikit karena endurance tidak terlihat. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, ini kita tinggal merapiin sesuai dengan kreativitas teman-teman semua. Ini boleh dikasih warna. Aku mau kasih warna biru. Ini aku mau kasih warna
sedikit lebih gelap dari yang biru. Ini juga sama, lebih gelap lagi. Warna hijau aja. Ini kita warnain sesuai kreativitas teman-teman ya. Oke, seperti ini. Untuk master plan sudah jadi. Nah, hal-hal tadi yang perlu diperhatikan, seperti catatan-catatan di intensitas, volume, dan performa harus diperhatikan. Untuk jenis-jenis latihannya tidak boleh membagi meso seperti itu. Nah, sekarang kita masuk membuat meso di TPU. Nah, seperti ini. Caranya kita masuk ke master plan, kita copy semua master plan, lalu tempel di meso. Kita buang yang tidak dibutuhkan seperti event. Nah, ini kita delete aja, hapus. Yang ini juga sama, sampai bawah. Kita hanya mengambil satu meso di tahap persiapan umum. Berarti di meso pertama sampai di mikro pertama sampai ke 5, meso 4:1. Nah, ini kita hapus saja. Karena yang kita butuhin hanya di meso pertama. Ini delete. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tidak ada rumus nih. Tidak ada angka. Kita copy dari master plan secara manual. Nah, caranya seperti ini. Di meso 4:1 pertama, kita copy saja volume dan intensitasnya. Kita copy Ctrl+C, masuk ke sini, kita klik kanan, dan kita klik yang ini, yang ada nomornya, agar nomornya saja yang ke copy, tidak ikut rumusnya, seperti itu. Nah, ini sudah. Sekarang kita mau membuat template-templatenya. Di sini kita klik insert sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga di sini kita klik insert 6 kali. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau teman-teman mau melakukan hal yang sama di Excel itu, awalnya kita melakukan apa yang mau kita lakukan dulu. Nah, setelah itu kita tinggal ngeklik Fn plus F4. Nah, itu bakal otomatis melakukan hal yang sebelumnya kita lakukan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga nge-copy yang ini. Fleksibilitas, speed, sampai psikologi. Kita copy, Ctrl+C. Kita taruh di 1, 2. Oh my god. 1, 2. 2, 3, 4, 5. Di 5 baris di bawah intensitas. Kita tinggal Ctrl+V. Nah, seperti ini. Untuk di ini, kita bikin lagi kolom 4 kolom ke bawah. Kebanyakan.
agar lebih cepat kita melakukan seperti ini saja. Nah, seperti ini. Nah, kolom-kolom di sini itu kita mau memasukkan yang ini. Jenis-jenis latihan kita ini. Di fleksibilitas tahap persiapan umum kita masukkan fleksibilitas umum. Speed di tahap persiapan umum kita masukin forming speed, begitu sampai seterusnya. Jadi ini kita copy. Aku nggak tahu ya teman-teman gimana cara biar cepat, tapi yang aku bisa, aku cuman nge-copy dengan manual aja. Yang di speed juga sama. Ini agak sedikit lama karena melakukannya secara manual. Karena aku nggak tahu bagaimana, apakah ada rumus khususnya. Yang aku tahu cuma manual. Nih yang terakhir psikologi. Oke, sabar. Ini tinggal kita rapi-rapiin. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini, kita mau membuat tengah-tengahnya. Di sini aku mau kasih warna biru. Biru, hijau, orange. Ini yang paling tinggi, aku mau kasih warna merah.
Nah, setelah yang paling tinggi ini, dia harus turun. Nah, ini aku mau jelasin. Ini di yang biru, ini adalah mikro pertama kita latihan. Dia itu intensitas dan volumenya masih cenderung rendah. Lama-kelamaan dia naik sampai dengan intensitas dan volume di paling tinggi di meso 4:1 pertama. Nah, ini namanya overload. Dan setelah ini dia akan turun, yang dimana ini dinamakan dengan loading. Nah, seperti itu. Ini kita kasih hari mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masuk lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dulu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk template-nya seperti ini. Agar lebih rapi, kita kasih kolom dulu. Nah, nanti tahap untuk membuat meso-meso selanjutnya akan lebih mudah karena kita hanya akan mengcopy dari meso di TPU yang sudah ada. Jadi, untuk membuat meso di meso-meso selanjutnya itu tidak terlalu lama lagi. Kita tinggal mengcopy-copy yang sudah kita buat di sini. Nah, tadi aku mau bikin panjang lebar penjelasannya agar teman-teman mengerti cara membuat template-nya seperti itu. Semoga membantu. Nah, ini kita kasih kolom dulu. Nah, seperti ini. Oke, good job. Nah, di sini aku dalam 1 minggu ada 7 hari. Nah, aku mau latihan hanya di hari Senin. Jadi di hari Selasanya aku libur. Jadi aku buat merah atau orange deh. Nih, ini pertanda bahwa dia libur. Di hari Kamis juga libur. Begitu juga di hari Minggu. Nah, dalam 7 hari, aku ada 3 kali libur dan 4 hari latihan. Agar lebih cepat, kita copy aja setiap minggunya. Ctrl C, sini, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Dah, done. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, boleh kita rapi-rapiin dulu dari sini. Kita belum membuat tanggal, teman-teman. Nah, ini kan dimulai tanggal 3. Tanggal 3 di hari Senin. Nah, di hari Selasa itu tanggal berapa? Berarti otomatis dia tanggal 4. Rabu tanggal 5. Nah, agar lebih cepat, kita bisa blok dari sini, sampai 5, tanggal 5. Kita tinggal tarik di Februari itu, kita tahu sampai tanggal 28. Nah, langsung ke isi otomatis. Lanjut lagi di tanggal 1, 2, 3 pas. Nah, ini sampai tanggal 9. Dan ini sudah masuk ke bulan Maret. Jadi tahap persiapan umum sampai di tanggal 9 Maret. Nah, ini adalah mikro pertama atau minggu pertama latihan. Mikro kedua, 3, 4, 5. Nah, setelah itu hal yang paling penting lagi yang harus kita perhatikan adalah di semua volume dan intensitas di meso pertama TPU itu kan makin lama makin naik. Nah, tapi kita lihat di tangga-tangga yang sudah kita bikin, ini di mikro keempat yaitu yang paling tinggi. Nah, jadi kita masukin lagi yang dimana volume dan intensitas yang paling tinggi di satu meso itu harus berada di tangga paling tinggi overload itu. Jadi kita edit lagi menjadi 77, di bawahnya 63. Nah, untuk mengisi yang ini, sesuai sama tangganya, dia harus lebih rendah daripada yang merah. Harus lebih rendah daripada 77 dan 63. Nah, untuk mengisi ini kita bebas, tapi yang perlu diperhatikan harus lebih dari 70 dan 60. Dan tidak boleh lebih dari 75 dan 63. Jadi tidak kurang dari mikro pertama dan tidak lebih dari mikro yang paling tinggi, seperti itu. Kita bisa membuat
74, dan 62. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita copy dulu. Kita copy, lalu kita masukin ke meso-meso kita selanjutnya. Agar template-nya itu tetap ada dan nanti kita hanya mengubah beberapa saja. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang paling terakhir yang bakal kita kerjain di meso itu, kita menceklis-checklist. Di Senin kita mau latihan apa. Tapi kita lihat lagi di master plan dan tahap persiapan umum, kita itu melatih ini, fleksibilitas umum, forming speed. Nah, jadi kita sesuaikan lagi, berarti yang kita latih adalah fleksibilitas umum. Nah, ini di sini kita menceklisnya bebas saja ya. Begitu juga dengan speed. Kalau di tahap persiapan umum berarti dia masih berlatih forming speed. Nah, meso di TPU sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke meso di TPK. Di sini kita lihat lagi di master plan kita. Di tahap persiapan khusus, kita hanya mengambil satu meso saja. Berarti dari sini tanggalnya kita copy, Ctrl C. Kita taruh misalnya di sini dulu. Untuk volume dan intensitasnya juga sama. Kita copy, Ctrl C.
Kita taruh misalnya di sini dulu. Oke. Yang pertama kita sesuaiin volume dan intensitasnya. Kita lihat lagi seperti yang tadi sudah saya bilang, intensitas paling tinggi dan volume paling tinggi itu berada di paling atas. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, ini hanya 4 kolom, 4 mikro. Tuh 2, 3, 4. Jadi kita perlu mengubah mikro kita yang ini. Kita copy. Bukan di copy, tapi oh my god. Kita tutupin yang ini biar cepat. Ternyata tidak bisa. Kita dari sini saja. Nah, ini sudah menjadi 4 kolom. Ini tinggal kita hapus biar cepat. Karena kita mau kerja cepat. Nah, seperti ini. Kita sesuaiin, ini udah di mikro ke-12. Bukan salah. Di mikro ke-15, 16, 17, 18. Dan dimulai di tanggal 12. Sini tanggal 19, 26, ini masuk tanggal 2. Oke. Langsung kita eksekusi 13, 14, langsung ditarik. Ini tanggal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. Ini di 3:1 meter. Nah, ini kita lihat yang ini. Kita cari lagi volume yang paling tinggi. Ada di 98 dan 73. Berarti di sini ada 98. Ini intensitas 73. Untuk ini di 93, 71. Masih 71. Ini kita bisa sesuaiin, aku mau di 97 atau 96 boleh, dengan intensitas 72. Ini kita tinggal rapiin. Dia di bulan Mei dan Juni. Nah, kita tinggal menceklis-ceklis lagi, kita latihan, jenis latihan apa di tahap persiapan khusus. Kita lihat di master plan kita. Berarti ini fleksibilitas khusus, specific speed, hypertrophy, aerobic development. Oke. Berarti di sini. Ini tinggal kita checklist, kita mau latihan di hari apa dan jenis latihannya apa. Speed ada di specific speed.
hipertrofi. Aerobic development. Boleh latihan. Nah, di teknik. Di sini sudah mulai banyak latihan teknik. Itu juga taktik. Lanjut psikologi. Oke. Nah, untuk TPK sudah selesai. Lanjut di TPP. Lihat lagi di master plan prakompetisi, kita hanya mengambil meso. Kita copy yang ini, Ctrl+C. Kita taruh di sini dulu. Lanjut lagi, kita copy volume dan intensitas. Kita boleh taruh di sini. Karena dia hanya 3 kolom, jadi kita mau edit. Ini tinggal di blok, kita pindahin ke sini. Nah, good job. Oke. Yang ini tinggal di delete. Nah, kita sesuaiin di tanggal dan volume intensitas. Di sini mulai dari tanggal 28. Di sini 29, 30, 31. Di sini masuk 1, 2, 3, 4. Nah, betul. Ini sudah di mikro 26, 27, 28. Lanjut, intensitas dan volumenya kita sesuaiin lagi. Yang paling tinggi itu di yang paling tinggi. Nah, di sini ada 79 untuk volume, 91 untuk intensitas. Nah, ini kita tinggal menyesuaikan. Ini 74. Di sini ada 86. Di sini 76 dan 89. Nah, ini tinggal kita delete. Sip. Oke, tanggal sudah ready, tinggal bulan.
Ini dia bulan Agustus. No. Juli, Agustus. Nice, good job. Nah, ini kita checklist lagi. Kita mau jenis latihannya apa, sesuaiin dengan di master plan di tahap pra kompetisi. Berarti kita nih bisa jadi di kolom yang ketiga. Oke, tinggal checklistin. Kita mau latihan. Oke, kita sekarang mau melanjutkan di Meso TPUT. Nah, seperti yang tadi, kita lihat dulu lagi master plan-nya. Kita ngambil di kompetisi utama, kita hanya mengambil satu meso. Berarti ini kita copy Ctrl+C. Kita taruh di sini dulu. Kita juga copy intensitas dan volume. Klik kanan, klik yang ini. Oke, good job. Nah, karena ini hanya 2 kolom, jadi ini kita copy, cukup di blok seperti ini. Kita pindahin sampai ke sini. Oke, nah good job. Ini kita delete aja, karena sudah tidak dibutuhkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita menyesuaikan di sini mulai dari tanggal 8, 9, 10. Kita tinggal blok, langsung tarik sampai ke ujung. Nah, di sini sudah masuk ke mikro 32, 33. Di sini 1:1, enter. Volume dan intensitas di sini ada 100, di sini ada 95. Untuk volumenya kita lihat yang paling tinggi ada di 62. Di sini 62, di sini ada 59. Nah, seperti itu. Ini langsung kita delete karena sudah tidak dibutuhin. Ini masuk di bulan Agustus.
Oke, ini itu sudah. Sekarang kita tinggal mencentang-centang jenis-jenis latihan kita di sini. Oke, ini kita rapi-rapiin lagi. Nah, sudah jadi. Jadi ini adalah meso di TPUT. Kita seperti ini, tampilannya seperti ini. Untuk TPP seperti ini. Yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan meso itu adalah kita mencentang-centang sesuai dengan jenis latihan kita yang ada di master plan seperti itu. Nah, yang ini juga untuk penempatan intensitas dan volumenya harus diperhatikan. Yang paling tinggi harus ada yang di merah. Nah, seperti itu. Untuk yang kuning atau biasa disebut sebagai loading, itu tidak boleh kurang dari yang awal dan tidak boleh lebih dari yang paling tinggi, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu adalah cara membuat dari master plan, meso TPU, meso TPK, meso TPP, dan meso TPUT. Terima kasih. Selamat mencoba. Bye-bye.